Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di pengajian Ranting Wonosobo Utara. Nggih, Wonosobo Utara, Ranting Wonosobo Utara yang bertempat di Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo. Pada kesempatan ini yang terjadwal mengisi adalah beliau Bapak Yakino SPD MM, tapi berhalangan sedang rapat cabang kayaknya nih. Maka Pak Ahmad menugaskan saya untuk mengisi pada malam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terutama ini anak-anak yang sudah kembriak ya, karena banyaknya. Jamaah perempuan ini berapa kali lipatnya bapak-bapak ini ya, 3 kali lipatnya kayaknya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan satu doa yang pernah kita bahas, tapi saya ingin lebih mendalami lagi poin-poinnya. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan hidup kita yang semakin lama mestinya menjadi bertambahnya kebaikan, dan ketika menakdirkan kita untuk mati, maka kematian itu menjadi tempat kita beristirahat dari penat lelahnya dunia dan sekaligus untuk memutus segala potensi keburukan yang mungkin terjadi. Doanya adalah Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku dini, agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang agama itu merupakan benteng dari segala urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah ya Allah akan urusan duniaku, allati fiha ma'ashi, karena di dunia itulah tempat hidupku, penghidupanku. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah ya Allah akan urusan akhiratku, allati fiha ma'adi, karena akhirat itulah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah ya Allah kehidupan ini, bertambahnya usia ini merupakan ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tambahan bagiku dalam kebaikan.
Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian itu rohatan, sebagai istirahat, sebagai pemutus, min kulli syarri, dari segala keburukan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari menjelaskan bahwa agama itu menjaga seluruh urusan kita. Ketika seseorang memiliki kualitas agama yang baik di dalam diri, maka semua keadaan itu akan menjadi baik. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, maka dia akan bersyukur pada Allah. Namun manakala dia mendapatkan kesempitan, kerugian, kesulitan, maka dia akan bersabar. Maka semua keadaan yang menimpa dirinya itu, apakah itu berupa kelapangan ataupun kesempitan, kesuksesan ataupun saat-saat rugi, semuanya akan menjadi kebaikan bagi dirinya dengan bersyukur atau bersabar. Agama menjadi hal yang paling pokok. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah untuk perbaikan dalam urusan dunia kita. Karena biar bagaimanapun kita sekarang hidup di dunia memerlukan sarana prasarana yang bersifat duniawi. Kalau kita kekurangan dalam urusan duniawi pun, ini bisa menjadikan kita mengalami kesulitan-kesulitan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama, termasuk di dalamnya bisa kurang sempurna. Dan ini pula yang merupakan bentuk keseimbangan di dalam ajaran Islam, memperhatikan semua aspek urusan, apakah ukhrawi maupun yang sifatnya materi, dunia ataupun akhirat. Wabtaghi fima ataqallaha ad-darul akhirata wala tansa minadun wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Namun jangan engkau melupakan bagianmu di dunia ini. Itulah antara kenikmatan akhirat dan dunia dalam ayat ini dipadukan agar kita sama-sama untuk memperoleh dua-duanya. Bahkan Rasulullah memberikan indikator-indikator kebahagiaan juga dari aspek-aspek yang sifatnya duniawi, seperti pasangan hidup, rumah, kendaraan, teman-teman, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, arba'um minas sa'adatil mar'i, 4 hal termasuk bagian daripada kebahagiaan seseorang itu adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Ia jadikan pasangannya itu solihah atau solih bagi yang perempuan, ya, pasangannya bagi perempuan, orang yang solih. Wa auladuhu abroron, dan anak-anaknya yang berbakti. Wa khulata'uhu solihina, dan orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang solih. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan Allah jadikan rizkinya itu di negerinya sendiri. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, arba'um minas sa'adah, 4 termasuk kebahagiaan seseorang adalah al-mar'atus solihah, istri yang solihah, wal maskanul wasi, tempat tinggal yang luas, wal jarus solih, dan tetangga yang baik. Ada di berita tetangga yang sukanya buat masalah karo tanggane iki warnane padu terus
bahkan suka membuat onar ya, membuang tinja ke tetangganya. Wah itu repot itu kalau punya tetangga kok petakilan karo ora pengertian wis paling susah. Mending tukarke karo kebo ya. Wal markabul hani, dan juga kendaraan yang nyaman. Ini beberapa indikator kebahagiaan seseorang. Ini pernah saya sampaikan di satu kesempatan. Saya ini mereview karena nanti saya akan menyampaikan penekanan pada aspek yang lain. Kemudian yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar memperbaiki urusan akhirat kita. Allah memperbaiki urusan akhirat kita. Karena ke akhirat itulah kita akan kembali. Sebagai terminal akhir kita. Yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Yang prosesnya nanti diawali di alam akhirat itu, terminal antaranya adalah alam barzah atau alam kubur, tempat transit kita yang pertama. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, sungguh liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Siapa yang selamat dari siksanya, siksa kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika dia tidak selamat dari siksa kubur, maka yang selanjutnya akan lebih mengerikan. Dan kita akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Semua orang akan menjumpai fitnah kubur berupa himpitan kubur. Karena disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasai, Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang ketika meninggal itu menggetarkan arsy Allah, pintu-pintu langit terbuka dan 70.000 malaikat berdiri menyaksikan ruhnya, namun masih mendapatkan himpitan kubur. Itu orang yang luar biasa ketika wafatnya, menjadi malaikat berdiri menghormat 70.000 malaikat, pintu-pintu langit dibuka, arsy Allah bergetar, itu saja masih mendapatkan himpitan kubur, walaupun setelahnya langsung dilepas. Nah kita yang amalnya nggak jelas, mau seperti apa kira-kira? Ya. Mau mengandalkan apa yang kita bawa ini? Orang sekelas Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya sedemikian dahsyat di dalam menggoncang langit misalnya, apa bahasanya, masih mendapatkan himpitan kubur. Yang keempat, kita mohon kepada Allah agar kehidupan kita ini, maknanya bertambahnya hidup kita ini, bertambahnya usia atau umur kita ini menjadi wasilah untuk menambah kebaikan, kehidupan yang menambah kebaikan. Bukan sebaliknya, tambah tua tambah nggak jelas, tambah maksiatnya, repot ini, tambah dosanya, bahaya. Maka yang kita minta kepada Allah tambahnya usia adalah dengan tambahnya kebaikan-kebaikan. Wa aslih lana dunyana, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai apa? Tambahan bagi semua kebaikan, bagi kebaikan-kebaikan. Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Oleh karena itu
kita perlu mengingat sabda Nabi agar kita betul-betul memperhatikan nikmat umur, nikmat waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Di riwayat yang sangat populer, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja itu? Anak putri. Apa? Sehat sebelum sakit, terus muda sebelum tua, apalagi sudah 2. Kaya sebelum miskin. Baru 3, kurang 2. Kaya kan sudah ya. Apa? Waktu luang sebelum waktu sempitmu. Satu lagi. Ya, hidup sebelum matimu. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Kemudian yang kelima, kita mohon kepada Allah agar menjadikan kematian kita sebagai istirahat atau pemutus dari keburukan-keburukan. Suatu saat Rasulullah ketika ada jenazah lewat, maka mengatakan mustarihun wa mustarahum minhu. Ada orang yang istirahat, ada pula orang yang diistirahatkan dengan kematian itu. Maka para sahabat bertanya, siapa orang itu yang mendapatkan istirahat dan siapa juga yang orang menjadi diistirahatkan dengan kematian orang itu. Jadi ada orang yang tipenya ketika mati maka dia berarti istirahat, tapi ada pula yang artinya dengan kematiannya orang-orang di sekelilingnya menjadi istirahat. Maka Rasulullah menjawab, al-abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya. Seorang hamba yang mukmin maka dia beristirahat dari lelahnya dunia, letihnya dunia, wa adzaha dan kesulitan-kesulitannya. Wal abdul fajiru, adapun hamba yang pendosa, banyak maksiatnya, maka yastarihu minhul ibad, hamba-hamba yang lain menjadi istirahat karena kematiannya. Wal biladu wal syajaru wad dawabu, bahkan negerinya juga beristirahat, pohon-pohon juga beristirahat, bahkan binatang-binatang juga ikut istirahat. Berarti ini orang yang gaweane gawe ontran-ontran, gawe rusak jagat ini. Nah, saya akan menyampaikan lebih detail beberapa poin. Saya mulai dari poin yang kedua tentang doa kita, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah untukku dunyaya, duniaku, allati fiha ma'ashi, karena dunia itulah tempat penghidupanku, tempat hidupku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana bisa mau memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain kalau dirinya sendiri serba kekurangan, serba nggak punya, malah jadi masalah, ngerepotkan orang lain. Bukannya bisa meringankan orang lain, tapi bahkan repotkan orang lain. Maka kita mohon kepada Allah agar memperbaiki urusan dunia kita, sehingga nantinya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dengan ilmunya, dengan hartanya, keterampilannya, dan seterusnya. Dan orang yang kuat, kata Rasulullah, apakah itu kuat imannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, dan lain sebagainya, itu lebih baik daripada orang yang lemah.
lemah fisiknya, ya, gering tahunan, loro-loronen, ya, dalam rumah sakit, gawe repote wong misalnya. Orang yang kuat itu lebih baik kata Rasulullah dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan urusan dunia mestilah diupayakan untuk memiliki kompetensi dalam aspek keduniawian juga. Pada anak-anak dibimbing, dibina di panti ini tidak serta-merta hanya urusan suruh ibadah dalam bentuk sholat, puasa dan sebagainya, tapi harapannya juga terampil, ya, pandai secara akal, terampil di dalam aktivitasnya. Maka seluruh waktu di panti ini sebenarnya pendidikan. Itu kurikulum kita. Dari sebelum kalian subuh, kemudian subuh berjamaah dan seterusnya sampai yang sifatnya bersih-bersih lingkungan, semuanya adalah ranah pendidikan dalam rangka membekali kalian agar menjadi orang-orang yang terampil. Selain yang memang secara khusus diprogramkan seperti pelatihan-pelatihan dan sekolah yang formal. Sehingga nanti saatnya masuki dunia kerja sudah punya ilmunya dan punya keterampilan. Dan mental yang paling pokok mentalnya. Tidak leda-lede, tidak aras-arasen, ya. Kan kita selalu minta pada kalian untuk tanggap, cekatan, responsif, ya kan? Itu kan dalam rangka penanaman karakter. Nah, urusan dunia mungkin terkait dengan pekerjaan ini yang ingin kita tekankan, bahwa seseorang ketika memenuhi kebutuhan duniawi kan harus bekerja. Dan ini diapresiasi dalam berbagai hadis Nabi. Bagaimana orang yang bekerja keras diberi apresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li ayyakhudha ahadukum ahbalahu thumma ya'tiyal jabala. Sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil tali thumma ya'tiyal jabala, kemudian pergi ke gunung, fayatiya bihusmatin min khatobin ala dhahrihi, kemudian dia mengambil kayu bakar, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar, fayabi'aha, kemudian menjualnya, fayakuffallahu biha wajhahu, kemudian Allah pelihara wajahnya. Maksudnya adalah Allah pelihara kehormatannya, dijaga kehormatannya. Itu khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyas alan nasa, daripada ia meminta-minta kepada manusia. Ini bekerja keras, walaupun harus cari kayu bakar ke gunung, jual kayu bakar, itu lebih baik daripada hanya menengadahkan tangan meminta-minta. Suatu saat Rasulullah pernah ditanya, ayyul kasbi adyabu, pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Artinya dia bekerja keras dengan tangannya sendiri, berusaha sendiri.
Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang baik. Ini aspek pekerjaan. Nah, ini tadi dalam rangka memenuhi doa agar menjadikan kehidupan kita ini baik, penghidupan kita di dunia. Nah, maka anak-anak kita tekankan agar semangat bekerja. Walaupun harus bekerja keras, jangan gengsi. Walaupun harus bekerja kasar, jangan gengsi. Segala sesuatu harus dibangun dari yang bawah kan. Dan ini diapresiasi oleh Rasulullah walaupun mencari kayu bakar. Dan itu yang terbaik ketika harus bekerja dengan tangannya sendiri daripada sekedar minta-minta. Loh, saat ini memang kalian wayai dikasih semua, ya nggak apa-apa. Tapi harus punya mental untuk mandiri. Termasuk di antara visi misi kita kan melatih atau membentuk kemandirian. Maka walaupun hari ini memang kondisinya menerima, tapi lewat hadis Nabi ini kita ingin menekankan pada kalian, terutama ini anak-anak panti, agar mencapai kemandirian dengan bekerja keras. Dan jangan gengsi dalam bekerja. Di hadis yang lain disebutkan, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Ini tentang profesionalitas. Kalau bekerja, bekerjalah yang profesional, bekerja yang tuntas, cerdas, tuntas. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu, mencintai, idza amila ahadukum, apabila seseorang di antara kalian itu bekerja amalan dengan suatu pekerjaan ayutqinahu, yang dilakukan dengan profesional, bekerja yang sungguh-sungguh dan tuntas pekerjaannya. Maka kalau diamanai, di antara anak-anak diamanai satu pekerjaan, kegiatan, latihan, kerjakan dengan tuntas. Itu sekali lagi bagian daripada pendidikan. Jangan sampai tugas piket wae ora bersih misalnya. Suruh ning kebon ya. Alhamdulillah dah berangkat kebun ya. Tapi nek bar pulang kok kebon tiliki kebone ya. Rubai ra akeh. Ya latihan. Kon matun ini jebule ya. Matun Kapulaga ya. Sing tegori papai. Enggak apa-apa, berlatih ini untuk anak-anak. Saya nyampaikan ini dasarnya ketika kita harus bekerja keras. Dan keutamaannya orang bekerja keras, siapa yang bekerja dari pagi sampai sore, capek, lelah, itu ternyata punya nilai pahala dan menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Man amsa kallan, kata Rasulullah, siapa yang di sore hari seseorang itu dalam keadaan letih, lelah, min amali yadaihi, karena habis bekerja dengan kedua tangannya. Ya ora mung tangane tok sing kerja, mesti sak-awak ini kan istilah. Bekerja keras dia, tidak berpangku tangan, dari pagi sampai sore kelelahan. Maka kata Rasulullah, amsa maghfuran lahu. Maka di saat itu ia mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena letihnya dia dalam bekerja. Amsa maghfuran lahu. Di saat itu dia mendapatkan maghfirah, diampuni dosa baginya. Orang yang bekerja, bapak-bapak yang bekerja untuk keperluan rumah tangganya, untuk makan anak istrinya,
ternyata dihitung sebagai sedekah. Ma akal ahadun ta'aman qattu khairam min ayyakula min amali yadaihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadaihi. Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, artinya pekerjaannya sendiri. Dan sungguh Nabi Dawud alaihissalam memakan makanan hasil usahanya sendiri. Kemudian hadis yang lain menyebutkan bahwa itu merupakan sedekah, disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ma kasabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi, tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, pekerjaannya sendiri. Wa ma anfaqar rajulu, dan apa-apa yang ia nafkahkan ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa ahlihi, dan keluarganya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa khadimihi, dan pembantunya, fahuwa shadaqatun, maka dia itu sedekah. Sedekah nilainya. Bekerja keras untuk menghidupi keluarga, anak istri, bahkan rewangnya, itu dihitung sebagai sedekah. Fahuwa shadaqatun, maka itu termasuk sedekah. Luar biasa. Jadi lelahnya orang bekerja itu berpahala, walaupun untuk dirinya sendiri. Yang penting ikhlas, lillah, bekerjanya lillah, ya, bekerjanya lillah. Lelah menjadi, ya, asal lillah nanti menjadi berkah. Nah, itu kuncinya itu. Kerjanya karo ndresula wae, karo mulih nguring-nguring jengkel ya mbuh we. Ya. Jadi semua keadaan itu ternyata kalau dalam tinjauan Islam selalu berbuah kebaikan, walaupun hanya untuk dirinya sendiri, ya, menjadi kebaikan. Bekerja untuk dirinya, menghidupi keluarganya, untuk makan sendiri, mencukupi diri sendiri, ternyata dihitung sebagai sedekah. Nah, kita disuruh oleh Rasulullah itu bekerja dengan giat, penuh semangat, etos kerja yang tinggi, nggak leda-lede. Ditunjukkan dengan apa? Disuruh oleh Rasulullah itu bekerja di pagi hari, berangkat kerja pagi hari, gasik. Maka Rasulullah mengatakan bakir bitolabir rizqa. Bakir itu berpagi-pagilah, orang Pak Bakir itu. Pak Bakir itu memang sing gasik, itu berarti meruput ya bahasa kita. Disuruh meruput ya. Oh bakir tangine kawanan terus, wah ganti jenenge kudune. Bakir bitolabir rizqa, berpagi-pagilah dalam mencari rizki. Fa innal ghuduwa barokatun wa najahun, karena sesungguhnya pagi-pagi itu ada berkah dan kejayaan. Nah, ini suruh kasih bahasane wong Jawa ki totol petik engko kali apa nek ora gasih kalah karo petik, rezekine totol petik ya. Itu bahasanya orang Jawa. Tapi mungkin diambil dari hikmah ini, dari hadis ini, karena kita disuruh untuk berpagi-pagi dalam bekerja, kon gasik kon pruput. Coba saingan karo bakul sayur kan. Ini sayangi sing bakul sayur urung nggale mangkat urung subuh, subuhan ora subuh, ora wayahe subuh ora subuhan, nah repot iku. Nek subuhan kan ya maer banget wis mengamalkan hadis Nabi, gasik meruput dalam bekerja, tapi tidak ketinggalan amalan wajibnya, ngejar sunahnya, wajibnya hilang ya repot. Nah, suatu saat Fatimah putri Rasulullah itu
digugah sama Rasulullah dengan kaki, ya. Sambil mengatakan, ya bunayyah qumish hadi rizqa rabbik, wahai anakku, bangunlah dan songsonglah rizki Tuhanmu, wala takuni minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Fa innallaha yaqsimu arzaqan nasi ma baina tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Karena sesungguhnya Allah itu membagi arzaqan nasi, rizki-rizki manusia itu ma baina tulu'il fajri, antara terbitnya fajar, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Nah, ini singkon gase. Nek putraan udah gase, ya. Gase sebelum subuh udah bangun, ngaji, bar ngaji turu maning. Enggak ya, piket kok. Nek libur lah, nek libur biasanya sing turu maning, tapi nek sing harian enggak. Ya. Karena kan harus berangkat sekolah. Yang tidur lagi itu kalau pas wayah liburan, nah itu pagi didelok lagi kemulan, sore lagi ngerungkel, ya, sore malam juga sama. Ya. Inilah keutamaan-keutamaan di dalam memperbaiki urusan dunia dengan apa? Bekerja keras. Ternyata dituntunkan di dalam Islam agar kita ini bekerja dengan keras, bekerja dengan profesional, mulai bekerja di pagi hari. Ikhris ala ma yang fauka wasta'im billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas. Jangan malas. Nah, ini keutamaan tadi bapak-bapak yang mencari nafkah untuk keluarga dihitung sedekah. Bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, mungkin ibu-ibune wah yes, penak bapak-bapak itu cari nafkah ternyata dihitung pahala sedekah. Gimana yang kerjaannya rumah tangganan itu, ya, sama yang pensiunan. Pensiun kan dapat gaji. Pak Anang itu kan gajian terus itu. Pengangguran yang digaji. Nah, ternyata suatu saat ada kaum wanita yang bertanya pada Rasulullah dengan nada cemburu sebenarnya. Cemburu dengan kaum laki-laki. Ini dari riwayat, saya enggak sebutkan teksnya, tapi saya bacakan terjemahnya saja. Kaitannya dengan tadi, untuk perbandingan kalau laki-laki bekerja untuk menafkahi keluarga dihitung sedekah. Bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak bekerja tapi ngurusi 24 jam urusan keluarganya. Kadang-kadang kan meri, wah enak bapak ini njobo wis. Wah sing njobo ya kesel padha pengen ngasuh ning omah. Sing ning omah pengen ning njobo, kadang bolak-balik masalahnya. Saling nyawang itu. Saling nyawang. Lihat orang lain itu rasanya enak. Bahwa dia Asma mendatangi Rasulullah sementara beliau sedang duduk di antara para sahabat. Asma berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, wahai Rasulullah. Saya adalah utusan para wanita di belakangku kepadamu." Maksudnya saya mewakili wanita-wanita di belakangku. Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada seluruh laki-laki dan wanita, maka mereka beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Kami para wanita selalu dalam keterbatasan sebagai penjaga rumah, mengandung dan seterusnya, ngurusi rumah. Wah ini agak protes ini. Ya. Yang sebagai wanita merasa terbatasi mung kerjaane di rumah, ngurusi keluarga, jaga rumah, mengandung dan seterusnya. Sementara kalian kaum laki-laki mengungguli kami. Nah ini selanjutnya, kalimat selanjutnya.
Tapi ternyata yang disampaikan mengungguli kami itu bukan dalam urusan dunia. Karena kalimatnya begini, sementara kalian kaum laki-laki mengungguli kami dengan sholat Jumat, sholat berjamaah, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, berhaji. Dan yang lebih utama dari itu adalah jihad fisabilillah. Jika salah seorang dari kalian pergi haji, umroh atau jihad, maka kamilah yang menjaga harta kalian, menenun pakaian kalian, dan mendidik anak-anak kalian. Bisakah kami menikmati pahala dan kebaikan ini sama seperti kalian, kaum laki-laki? Jadi protesnya itu bukan protes urusan wah penak wong lanang sok layaban ning ndi-endi. Bukan begitu, tapi dalam urusan mengumpulkan pahala. Ya. Irinya itu iri dalam hal bagaimana kaum laki-laki itu bisa mendapatkan pahala yang banyak lewat kebebasannya dalam bergerak, beraktivitas, termasuk jihad. Nah, ini kaum perempuan meri di situ. Lalu Nabi memandang para sahabat dengan seluruh wajahnya. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian pernah mendengar ucapan seorang wanita yang lebih baik pertanyaannya tentang urusan agamanya daripada wanita ini? Ditanya kepada para sahabat yang lain, karena Rasulullah situasinya pada waktu itu di tengah-tengah para sahabat. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyangka ada wanita yang bisa bertanya seperti dia. Nabi menoleh kepadanya dan bersabda, pahamilah wahai ibu, dan beritahu para wanita di belakangmu bahwa ketaatan istri kepada suami, usahanya untuk memperoleh ridhonya, dan kepatuhannya terhadap keinginannya menyamai semua itu. Artinya menyamai daripada semua aktivitas laki-laki di luar dalam urusan pahalanya itu, termasuk dalam hal jihad. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa itu setara keluarga, ibu-ibu mengurusi rumah tangga itu ya setara dengan jihad. Wanita dengan pekerjaannya, penguasaannya, dan pemeliharaan rumahnya sama dengan pekerjaan mujahid di jalan Allah. Ini tentang keutamaan pekerjaan rumah tangga yang mungkin kadang dianggap wah mengurusi rumah tangga. Namun ternyata di balik itu juga memiliki nilai pahala yang setara dengan jihad fisabilillah. Ya, namun harus hati-hati bagi kaum wanita dalam hal ini di rumah tangga, karena Rasulullah suatu saat itu bersabda, ra'aitun naro falam aro kal yaumi mandhoron qattu. Aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Nah, ini peringatannya. Tadi kebaikannya, sekarang peringatannya. Qalu, bertanya para sahabat, lima ya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah, mengapa ya Rasulullah? Qala bikufrihinna, karena Rasulullah menjawab karena kekafiran mereka, kekufuran mereka. Qila, dikatakan oleh para sahabat bertanya, yakfurna billah, mereka mengkufuri Allah, mengkafiri Allah. Maka Nabi menjawab, yakfurna al-ashira wa yakfurna syai'an. Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami
dan mengkufuri kebaikan suami. Ini. Nah, kemudian hadis selanjutnya qalat walau ahsanta, kata Rasulullah, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, sekiranya engkau berbuat kebaikan kepadanya di suatu saat, thumma ra'at minka syai'an, kemudian melihat darimu sesuatu yang buruk, qalat, maka ia akan berkata, kaum wanita itu, ma ra'aitu minka khairon qattu, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dirimu. Ini yang sifat yang harus hati-hati yang disebut oleh Rasulullah. Jadi ada sifat bagi kaum wanita itu yang dikatakan tadi mengkufuri, tapi bukan mengkufuri Allah, tapi mengingkari kebaikan suami. Sehingga walaupun banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan, manakala suatu saat melihat sesuatu yang jelek, maka dia akan berkata, sama sekali aku belum pernah melihat kebaikanmu. Maka Profesor Yunus Ilyas almarhum itu pernah berseloroh, ya, bercerita sambil mungkin agak guyon, wanita itu, wanita dan laki-laki itu dari Mars, sementara perempuan dari Venus, dengan dua sifat yang berbeda, yang kadang bertolak belakang. Yang dari Mars itu enggak punya perasaan, kalau yang dari Venus itu sensitif sekali gitu. Tapi masing-masing ternyata punya fungsi. Walaupun karena sensinya itu kadang-kadang tadi, kalau ada walaupun diberi kebaikan yang banyak, ya, satu saat ketika lagi nggak seneng, ya wah orang apike gitu, orang apike. Walaupun mungkin baru kemarin sore diajak jalan-jalan, mungkin wah ora tahu jejak jalan-jalan, selawase urip ora tahu jejak dolan, ya, misalnya. Jadi yang dari Venus itu suka dengan gaya bahasa hiperbol itu, hiperbola. Tapi laki-laki karena dari Mars itu tenang saja, anteng saja, rodon dablek memang itu. Tenang-tenang saja. Ya, ini tambahan tadi dari masalah rumah tangga tapi melebar ke aspek ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dalam urusan agama. Ini yang poin pertama sebenarnya, kita mohon kepada Allah agar memperbaiki perkara agama kita, kualitas agama. Karena agama inilah pokok urusan kita. Ra'sul amri al-islamu. Pokok urusan adalah Islam, agama. Mau urusan apa saja mesti standarnya agama, ya. Mau urusan rumah tangga sampai urusan politik itu harus melihat pada standarnya standar agama. Mau menikah juga harus lihatnya standar agama. Karena Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahinya seorang wanita itu karena 4. Ini kita lihat bahwa semua itu standarnya agama. Mau urusan rumah tangga, mau urusan pekerjaan, urusan politik, urusan apapun nanti adalah ujungnya harus yang dinilai adalah agama. Dalam memilih jodoh ini bagi anak-anak ini yang belum, ya. Yang belum. Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha. Dinikahinya seorang itu karena 4 perkara. Limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena nasabnya, wali jamaliha karena kecantikannya, keindahannya, kebagusannya, walidiniha karena agamanya.
Namun Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah karena agama. Memang 4 yang dipilih, ada 4 indikator. Tetapi yang ditekankan adalah perkara agama. Ya, belum lama ini ada alumni panti yang masih ada rekaman di sini nangis-nangis dengan saya karena mau nikah, tetapi mohon maaf, dia menyadari bahwa dia dari keluarga yang nggak jelas, dan calonnya keluarganya kan menelusuri kan, sementara dia nggak jelas. Dengan ada putus asa, harus bagaimana Pak Muadzin? Apa sebegitu pentingnya nasab? Awalnya saya nggak ngerti konteksnya apa. Orang tanya ke saya seberapa penting nasab dalam pernikahan. Maka saya jawabnya standar-standar saja. Ternyata dirinya yang mau menikah, tapi setelah kan tentu dengan keluarga kan komunikasi. Sementara dia orang tuanya yang mohon maaf, dia mengatakan wah saya memang nggak jelas itu yang keluarganya. Ya saya beri memotivasi nasihat-nasihat bahwa yang penting kan agama ya, sebenarnya agamanya. Itu yang pertama ya, dalam hal menikah yang perlu diperhatikan utamanya adalah urusan agama. Dalam pertemanan juga agama yang dilihat. Ar-rajulu ala dini khalilihi, bahwa seorang itu tergantung kepada agama temannya. Fal yanzur ahadukum mayyukhalil, maka perhatikan siapa yang menjadi teman. Maka berteman itu harus pilih-pilih, bukan teman nggak boleh pilih-pilih, nggak begitu. Berteman ya pilih-pilih, pilih yang agamanya baik. Kemudian dalam hal kepemimpinan juga dalam hal agama yang dijadikan patokan. Jangan memilih pemimpin yang tidak beragama atau mempermainkan agama atau melecehkan agama. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai sendaguro, permainan, huzwa wa la'iba, minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufaru auliya'a, sebagai wali. Jangan menjadikan orang yang menjadikan agama sebagai sendaguro, bahan permainan, itu sebagai wali. Apakah itu maknanya teman atau pemimpin atau pelindung? Maka penting. Bukan ini, wah ini politik identitas, yo nggak begitu. Memang Islam mengajarkan begitu. Milih pemimpinnya, lihat identitas agamanya seperti apa. Agama jadi hal yang pokok. Ini petunjuk Quran. Jangan menjadikan pemimpin orang yang mempermainkan agama sebagai sendaguro. Dalam ayat yang lain, la yattakhidhul mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir auliya sebagai wali, sebagai pelindung, pemimpin. Min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Ini dalam hal kepemimpinan. Kemudian dalam hal pekerjaan juga sama, bekerja, cari pekerjaan ya yang halal, yang diperbolehkan dalam agama, melihat rambu-rambu agama. Man nabatal lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Ini dalam aspek pekerjaan juga harus memperhatikan koridor agama.
Dalam hal rumah tangga juga demikian, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan kita ini haruslah mengacu pada bagaimana agama menjadi rambu-rambunya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar memperbaiki urusan atau perkara agama di dalam diri kita. Terakhir, Syekh Muhammad Abduh tahun 1849. Ini dalam urusan agama ya. Kita ini kadang nggak konsisten dan nggak konsekuen di dalam menjalankan agama kita, sehingga kehebatan dan kebaikan Islam itu tertutupi oleh perilaku kita. Oleh karena itu suatu saat Syekh Muhammad Abduh tahun 1849 pernah berkata, di Eropa saya tak menemukan Muslim, tapi saya melihat Islam. Sebab maksudnya apa ini? Syekh Muhammad Abduh ketika ke Eropa mengatakan, saya tidak melihat Muslim di sini, tapi saya melihat Islam. Sedangkan di Mesir saya melihat Muslim di mana-mana, tetapi tidak saya temukan Islam di sana. Ketika di Eropa mengatakan, saya tidak melihat Muslim, tapi melihat Islam. Sementara di Mesir saya melihat banyak orang Muslim, tetapi saya tidak melihat Islam. Maka beliau mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutupi oleh kelakuan umat Islam itu sendiri. Ya karena perilakunya. Tapi ini aspek-aspek duniawi ya. Kalau masalah akidah ya nggak bisa ini indikatornya indikator duniawi. Tadi yang maksudnya saya melihat di Eropa Islam itu maksudnya aspek-aspek duniawi. Mungkin ketertibannya, kebersihannya, kedisiplinannya gitu. Sementara di negeri-negeri Muslim ya kumuh, kotor, nggak disiplin, urakan, nah itu aspek akhlaknya. Korupsinya, termasuk korupsinya. Kita ini negara yang sangat religius. Surveinya Pew Research Center tahun 2019 itu nomor 1 Indonesia, 96% religiusitasnya. Belanda hanya 22% yang mengaku bahwa kepercayaan terhadap Tuhan itu penting. Namun korupsinya Indonesia rekor. Belanda yang hanya 22% indeks korupsinya ya itu malah rendah. Di peringkat 8 sebagai negara terbersih dari korupsi. Itu survei tahun 2021, data Transparansi Internasional, indeks korupsinya. Tapi Indonesia rekor. Paling religius tapi rekor korupsinya. Kan payah ini. Maka 2 orang peneliti Muslim dari George Washington University, yaitu Profesor Dr. Shehrazad dan Husain Askari, meneliti negara-negara yang paling Islami akhlaknya dengan menggunakan tolok ukur nilai-nilai Islam yang mereka angkat dari Al-Quran dan Sunnah. Ternyata yang paling Islami dalam penelitian yang dilaksanakan tahun 2010 adalah Selandia Baru. Yang paling Islami Selandia Baru. Amerika di posisi 15, Belanda dan Israel 17, Arab Saudi 91, Indonesia 104. Wow, bontot kalah karo Israel. Lebih Islami Israel. Ini perilaku sehari-harinya maksudnya, bukan aspek ibadah, bukan aspek akidah. Kalau akidah nggak bisa ya, tetap menang ya
Beruntung orang Indonesia ya. Ini maksud aspek kesehariannya ya, aspek moral hariannya. Indonesia berapa tadi? 104, Mesir 128. Ya. Jadi kalah sama Amerika, kalah sama Belanda, bahkan kalah sama Israel yang kalau kita tiap hari menghujat Israel, tapi moralnya lebih baik daripada kita dalam aspek keseharian. Sekali lagi, bukan aspek ibadah, bukan aspek akidah atau tauhidnya, tapi aspek muamalahnya, kesehariannya. Nah, ini menjadi perhatian kita kaitannya dengan kita mohon kepada Allah agar memperbaiki urusan agama. Ya, kita ngaku beragama, agama Islam, tetapi kenyataannya kita masih jauh dari nilai-nilai Islam. Sehingga seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, Islam itu tertutupi oleh kelakuan umatnya sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.